kondisinya sebetulnya ada. Jadi kalau saya bilang kondisi pandemi ini, yuk ayo kita berkarsa gitu loh. Ayo kita lakukan apa? Yo meskipun sekarang harus pakai masker loh. Kita sekarang ini nggak pakai masker. Nuhun janji mami setya pambudi Nuswantara Jaya Wijayanti. Nuhun janji mami setya pambudi Nuswantara Jaya Wijayanti. Halo Rek, kembali lagi di channel Kopi Ganes bareng aku sama Bapak. Kali ini kedatangan bintang tamu. Seorang konco yang pertemuannya itu sebenarnya ketemunya di sini, cuman nggak ketahuan. Kenapa nggak ketahuan? Waktu itu Bung Endi beberapa kali datang ke Kopi Ganes itu nggak ketemu sama aku. Jadi waktu ketemu di acara kopi ngomong, loh kamu yang punya Kopi Ganes? Iya. Kok gak tahu ketemu aku? Aku di parkiran mas. Nah, oke. Ini kenapa? Sik, aku tak minta rokoknya dulu. Ini rokoknya anu ya, apa Mas iki Mas? Pesantren Pak. Pesantren. Oh, rokok pesantren. Iya, Jombang. Oh, Mereknya? untuk obat ini kayaknya. Iya. Ya wis, ya bisa sembuh. Sehat tentrem. Sehat dan terus. Oke, Saya jadi pengen merokok. rokok bisa. Oke, aku tak mau bisa ae. Jadi dari pertemuan pertama aku iki nonton, aku tuh lihat, wah, iki ono arek kopi dandanane style asik ngene rek, gitu ya. Terus kenalan kan. Dari situ ngobrol ya biasalah, awalnya ngobrolnya kopi gitu kan. Cuman akhirnya mulai ada rasa penasaran. Bung, kenapa kok dandan kayak gitu? Dan sebenarnya sebelum itu aku tanya, kenapa kok temen-temen itu manggilnya Bung gitu. Dan Mas Endi ini juga biasanya nek manggil temen-temen itu Bung. Apa ada hubungan sama Bung Tomo apa gimana? Gimana Bung Endi? Iya, jadi awal saya manggil dan memanggil, dipanggil dan memanggil itu sebenarnya perkawanan saja, nggak ada arti yang bagaimana. Tetapi dari Kita situ pas gitu ya. iya, kok kayaknya ada khas ya dari panggilan perkawanan itu akrab. Berikutnya saya merasa juga ketika kita memanggil Bung itu tidak ada yang diseniorkan atau dijuniorkan, tidak ada tuakan, tidak ada itu. Menjadi sama gitu. Akhirnya anak muda memanggil pun juga menjadi pantas. Ketika yang senior memanggil yang junior juga lebih pantas. Akhirnya kok saya merasakan ini yang nilai pas. menghargai gitu, Yang saling pas. menghargai. Akhirnya menciptakan keakraban. Gitu. Kejawab yo. Nah, dari tampilan Bung Endi ini seringnya ya kalau ketemu mesti pakai Sarung atau apa istilahnya. kadang-kadang juga pakai apa, udeng ya, kadang-kadang pakai udeng di acara-acara ini. Kaitannya sama konten Kopi Ganes ini kan, Kopi Ganes kan kita kan memang sering bahas tentang budaya ya. Bung Endi, menurut Bung Endi itu melestarikan budaya itu seperti apa? Iya, melestarikan budaya itu kalau menurut saya dimulai dari pertanyaan besar, Mas. Ya. Karena kita kan ujuk-ujuk lahir dan lupa gitu kan. Tetapi entah kita itu hidup di keluarga yang mengikat erat, meyakini bahwa budaya A, B, C gitu ya. Budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi. Tradisi. Iya. Nah, Dari dan keluarga tradisi. itu akhirnya mentradisikan seperti apa. Tapi ketika kita sudah mulai remaja beranjak dewasa, ternyata kita lebih mengenal luas gitu. Banyak bergaul, Banyak bergaul. bertemu. Lingkungannya ini Nah, ada beberapa lingkungan gitu ya. Ada beberapa ya, lingkungan. ya kalau kata-kata anak sekarang kan
mulihmu kurang isuk apa? Dolanmu Ngopimu kurang adoh. gitu. Terus iya. Jadi jalan perginya itu kurang jauh katanya kalau misalnya nggak up to date atau nggak apa gitu ya. Yang akhirnya kita diupayakan untuk berusaha sekolah membaca gitu ya. Akhirnya ketemu budaya teman-teman dari misal Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, belum Kalimantan dan lain-lainnya. Itu akhirnya kita akan bertanya, kok beda-beda gitu ya kita di negara. Kalau gitu ya. ini ya, kalau jago kluruk itu di Jawa Timur apa anunya? Apa suaranya? Nah ini Kukuruyuk kan? kukuruyuk, iya. Kalau di Sunda apa? Sem- Udah kongkorongo. Kokorong. Oke, ya. Kalau Ya, di ini saya Madura- baru tahu nih. Kalau Kalau di Madura, ya apa? Apalagi kalau sudah nggak tahu di luar itu luar, ada iya. ayam berkokok apa enggak gitu. Bahasa Iya, ini betul. ya. Kita menerimanya bahasanya kan beda-beda. Beda-beda. Dari Ya itu tadi dialek, gitu. kalau dolannya jauh kan Jadi semakin bertanya Pak. Kalau menurut saya jadi semakin bertanya. Nah itu kalau sama pengalaman itu kalau untuk yang istilah-istilah itu pun juga lucunya ternyata saya semakin mengerti semakin bodoh Pak. ya Bahasa di daerah Pekalongan itu ada kota kabupaten kecil namanya Batang. Tapi Namanya? luas itu. Batang. Oh, Nah. itu per kelurahan bahasa logatnya beda, ada satu kata arti yang sama tapi berbeda. Ya. Ternyata yang saya tahu dari teman saya di Nusa Tenggara Timur yang sama seperti itu, ternyata di Jawa ada juga gitu. Oh. Nah itu yang akhirnya nah, ini Bahasanya nyambung. sama gitu yang di Jawa sama di Nusa Tenggara Timur. Iya, samanya adalah perbedaan per kecamatan, per dusun itu beda-beda. Saya tahunya hanya di NTT waktu itu. Tapi ternyata di Jawa Tengah juga sama seperti itu. Ternyata di Madura juga sama seperti itu. Bahasa Sumenep dengan Bangkalan, Ya. itu beda juga. Ya kayak di sini Jombang sama Pare itu sudah Ya, sudah berbeda berbeda. pada jarak 25 km. Jadi itu apa ya memang harus banyak dolannya agak jauh supaya itu tadi yang apa belum tentu ya kalau kita di sana di Sumba tadi kan Ya. nyebut Sumba ya. Kalau kita dikasih sekapur sirih gitu, apa kalau kita nggak makan itu katanya juga nggak Nggak menghormati. Jadi Ternyata banyak di Tengger juga gitu Pak. jadi banyak macam-macam sekali ya. apa ya itu kalau menurut aku sih budaya tradisi yang kita kenal sekarang itu adalah cara survive ya. Cara survive di masing-masing daerah, di masing-masing keluarga, di masing-masing suku, di masing-masing bangsa itu ya apa yang kasunyatan ya kenyataannya kalau aku begini resikonya akan begini, aku begini resikonya akan begini. Jadi masing-masing daerah pasti punya ciri khas masing-masing karena itu terbukti setelah melewati berabad-abad atau apa itu selama itu terbukti kita masih survive gitulah. Itu kan kepercayaan masing-masing masing-masing suku, masing-masing orang, masing-masing keluarga itu pasti berbeda. Sukses dalam hal ini membawa ciri khas atau karakter dari budaya itu sendiri dimanapun kita hidup gitu Pak. Iya. Nah, Dan kaitannya sama ciri khas. Bung Endi ini kan menurut teman-teman kopi itu kan juga ada ciri khasnya gitu loh dari penampilan. Ribet nggak sih Mas? Malah tidak. Jadi Enggak kan soalnya kan kalau lihat sekarang ini kan anak-anak di zaman now ya, anak-anak milenial juga kan itu kan kayaknya kan juga kalau untuk penampilan kan enggak apa ya. tapi gini loh tuh, ribet itu kan berdasar pikiran orang. Sekarang kalau aku kita membuat onde-onde itu kan dengan gampangnya, tapi katanya kalau orang bule itu
noto satu-satu. Ya mungkin sama kayak kalau orang bule lihat kita makan pecel gitu ya, kok bisa gitu loh makan pecel, nasi terus ada sayurannya, ada tempenya, ada apa dicampur kabeh. Kok sana kan makannya kan Satu-satu. nasi sama lauk apa satu dulu terus apa kan gitu kan. Gado-gado juga mereka bingung. Apa itu gado-gado? Ya itu tadi apa kalau aku harus menggarisbawahi bukan harus juga apa kalau boleh digarisbawahi bahwa budaya itu melestarikan budaya itu sebetulnya kan ya tidak harus kita main gamelan lagi ya. Atau tidak harus kita nonton wayang atau tidak harus kita isi-isi keris. Nah, kalau menurut aku kok budaya itu diambil akarnya bahwa itu adalah survival gitu ya. Survival. Nah, ini Pak. Sekarang kan pandemi, katanya masih pandemi. Terus ada istilah barat ya. Kita Indonesianya soalnya nggak ada, pemerintah juga nggak buat istilah gitu. Ada istilah new normal. Nah, dengan istilah new normal itu kelanjutannya kita melestarikan budaya itu seperti apa? Ya itu tadi bayangkan kita hidup 100-200 tahun lagi, di mana korek itu kan belum seperti ini. Tinggal jazz kita keluar api kan. Dulu kan pakai ini. Terus kemudian kalau bepergian itu paling-paling ada kuda, ada perahu. Sekarang tinggal cekek udah sampai mana-mana. Artinya kondisi pada saat leluhur kita dulu itu juga kondisinya seperti sekarang, semuanya serba terbatas, semuanya serba tidak ada, semuanya serba susah. Kondisinya sebetulnya ada. Jadi kalau saya bilang kondisi pandemi ini, yuk ayo kita berkarsa gitu loh. Ayo kita lakukan apa? Yo meskipun sekarang harus pakai masker loh, kita sekarang ini nggak pakai masker. Tapi jaraknya tertata. Jaraknya ada jarak. Itu tadi. Jadi apapun yang menjadi kendala itu change to zero menjadi hero kan. Itu kan karsa. Karsa itu yang membuat kita survival. Jadi apapun dan seperti diskusi yang kemarin, makin kita terpaksa, makin kemampuan manusia itu makin muncul. Ayo kita munculkan itu. Jadi kalau menurut saya itu jangan kalau pandemi gini itu istilah leluhur kita apa geblok apa dari zaman dulu udah banyak loh cara-caranya itu. Cara-cara untuk mengatasi itu, dan seperti ini kejadian 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu itu selalu terjadi. Tapi ya beliau-beliau leluhur kita mempunyai cara survival. Itu yang harus kita pelajari sekarang. Oke. Kalau Bapak tadi udah jawab ya. Kalau menurut Bung Endi, cara kita bertahan hidup di era pandemi ini, survival di era pandemi ini, itu gimana? Iya, saya atau mungkin yang Mas Endi lakukan sekarang ini menanggapi Bapak dari survival tadi itu sebenarnya di dalam keadaan pandemi ini kita itu sebagai orang Jawa khususnya atau orang Nusantara itu sebenarnya sudah diberikan modal, dan tidak hanya orang Jawa, orang Nusantara, manusia semuanya mempunyai modal, sudah dilengkapi dengan modal. Di Buana ini ya Pak ya, itu sudah diberikan modal yang akhirnya kembali ke bahasan awal tadi bahwa kita dengan pertanyaan yang besar kita akan menggali budaya kita masing-masing dimanapun itu. Ya akhirnya kita mendapatkan arti, mendapatkan esensi dari apa permasalahan hidup kita ya. Solusinya bagaimana di keadaan pandemi ini yang akhirnya sejarah yang disampaikan Bapak tadi itu ada Pak Geblok di 100 tahun, 200 tahun selalu ada. Tapi caranya bisa bertahan dan lepas dari itu semua. Kiatnya pasti ada. Kalau saya tidak memberikan kiat-kiat, tapi karena hanya dari pengalaman itu yang saya rasakan adalah
ngedon rimo Pak, cuman bukan berarti kita lepas yang penting urip enggak juga, tetapi kepasrahan akhirnya mendapatkan pesan yaitu kepasrahan. Kepasrahan yang butuh obah gitu, Ya. butuh upaya ya, harus upaya. Yang akhirnya apa yang Pasrah menjadi tapi upaya harus bergerak kita, gitu ya. iya. Apa yang menjadi upaya kita itu bukan dibilang hasil besar atau kecil atau keras atau ringannya upaya kita, bukan. Ternyata setelah saya rasakan ada upaya batin dulu Pak. Kalau ini pengalaman itu batin dulu ketika kita sudah menep Menep itu. menep itu Ayo menep. anu Iki istilah dari mana ini atau iya. bahasa dari mana ini? menep itu menenangkan ya. Oke. maksudnya. Artinya menenangkan. Menenangkan apapun itu yang kita rasakan. Saya kira Gejolak, ini adalah bedanya antara need sama want. Iya. Jadi Need terlalu sama- banyak want. Iya. Kalau kita terlalu banyak want, itu akhirnya semakin besar. Kacau, Semakin iya. besar, gegabah dalam bertindak, lalu gerusa-gerusu gitu Gerusa-gerusu, ya. ya. Gerusa-gerusu. Karena akhirnya tidak mendapatkan pesan malahan. Betul. Yang akhirnya kita mau apa itu malah semakin bingung. Ya. WFH ya, work from home, kita harus bekerja di rumah yang tidak Terus biasa. jalan siang-siang disemproti. Nah, itu. Akhirnya semakin kita nggak terima lagi, kok aku disemproti kayak nyamuk misalnya gitu ya. Iki opo awan-awan disemprot. Ternyata ketika kita mau tenang sedikit saja, seperti Bapak tadi Indiko bahwa ternyata semakin besar artinya semakin dapat sesuatu yang lebih canggih Ya. dari kita yang kemarin sama yang sekarang gitu. Iya. Survivalnya, nah ini maksud Ya. survival. Survival budaya kita itu mengajarkan kita akhirnya ingat ke falsafah-falsafah Jawa, falsafah-falsafah yang kita kenal. Oke, falsafah Jawa. Apa itu, Bu? Falsafah Jawa yang Bung Endi ingat atau mungkin jalan? Ya sekarang yang diterapkan. Yang Iya. diterapkan Bu. Contoh kecil itu tentang ketika kita di keadaan pandemi ini kan mesti susah ekonomi dan lain-lain, permasalahan semakin besar. Ada hal kecil yang sumeh agawe renane wong akeh gitu. Senyum Sumeh agawe renane wong akeh gitu ya. Agawe renane Bahagia orang lain. Bahagia orang lain itu dengan ternyata- senyum ya. Dengan senyum Iya, kita dengan membuat senyum, bahagia dengan hal orang kecil. lain. Oke. Itu sudah memberikan kita, kalau di Islamnya itu amal gitu ya. Tapi ternyata besar sekali Manfaatnya manfaatnya. sekali, ya. Yang itu berdampak langsung kepada diri kita yang akhirnya semakin menjadikan semangat. Urip ini masa ya digawe angel gitu kan ya. Bukan ngenteng atau menggambarkan hidup, tapi untuk hiburan. Betul. Yang dulu sebelumnya kita Kalau lagunya kan badai pasti Badai berlalu. pasti Nah, kadang-kadang kalau kita lihat temen itu mukanya kusem Iya. apa sih? Ya duit juga susah